Ya, kita mau berkati, kita mau memperlengkapi family-family, kita mau memperlengkapi orang tua supaya punya nilai untuk mendidik anak-anak. Nanti di semester 2 kita akan bikin marriage class ya. Jadi nanti kita akan combine dengan kelas-kelas pernikahan. Oke, kayaknya kita bisa mulai nih ya. Kayak langsung aja. Sepertinya udah gak sabar karena kita nanti akan sedikit berbeda dengan excellent parenting bulan lalu. Kalau kali ini kita lebih banyak, kita akan ada talk show, kita akan berbicara, kita akan tanya jawab. Nanti buat Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan chat di kolom, di inbox ya, di kolom chat. Nanti saya akan membacakan, saya akan nanti membacakan pertanyaan setiap Bapak Ibu kepada pembicara kita di malam hari ini. Oke, ready semuanya family? Ya, nggak apa-apa sambil gendong anak, it's okay ya. Yang penting matanya tetap terarah, telinganya juga tetap mengarahkan ke setiap apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai ya, kita mau berdoa dulu yuk supaya hari ini setiap Bapak Ibu dapatkan sesuatu, mungkin banyak benteng-benteng yang selama ini kayaknya saya nggak perlu disiplinkan anak saya nggak mau mengulang masa lalu saya. Mungkin terlalu banyak hal-hal dari luar sana yang udah masuk dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, sehingga mungkin kita bisa salah langkah. Dan hari ini kita butuh tuntunan Tuhan, betul, kita butuh hikmat Tuhan, karena anak yang kita didik bukan anak kita, tapi milik kepunyaan Allah. Mari setiap family, saya undang untuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, terima kasih kalau Allah boleh kumpulkan kami kembali Tuhan di dalam excellent parenting di bulan April ini. Sungguh suatu kehormatan buat kami bisa suatu hal yang kami boleh, kesempatan yang luar biasa Tuhan, kami boleh hadir di excellent parenting untuk kami mendapatkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga nilai-nilai itu Tuhan kami bisa pakai untuk membangun anak-anak kami, untuk kami membangun diri kami sebagai orang tua. Kami tahu apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua, apa tindakan kami, apa yang harus kami lakukan Tuhan buat anak-anak kami, sehingga kami tidak berhutang apa-apa Tuhan di dalam kehidupan mereka, karena kami mengerjakan apa yang Tuhan mau terhadap anak-anak kami. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, bukakan pikiran kami, sehingga setiap apa yang dibagikan hari ini itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk kami membesarkan anak-anak kami. Biarkan suami istri boleh saling bersepakat Tuhan, untuk kami bisa memberikan nilai yang sama. Terima kasih, kami mau kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari setiap family yang ada di rumah sama-sama katakan, amin. Yeay. Oke, setiap family, kita langsung aja nih ya, langsung aja. Oke, hari ini kita topiknya adalah mendisiplinkan anak. Memberikan hukuman dan konsekuensi yang tepat kepada anak. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita udah ada narasumber yang bulan lalu juga sama. Ya, bisa dimiringkan sedikit ininya kameranya. Hai, selamat malam Pastor Agnes. Selamat malam. Suara saya kedengeran? Kasih minta jempolnya dong kalau suara saya kedengeran dengan baik di sana. Oke. Yes, kali kedua ya. Yes. Excited ya? Sangat excited. Iya. Senang-senang, saya juga senang banget ya. Dan hari ini Pastor Agnes selaku Ibu Gembala dari Unshakable Church akan memberikan nilai-nilai kepada kita semua. Lah, Bapak Gembalanya mana? Disimpan dulu ya. Disimpan dulu gestar. Kalau gestar udah kasih tahu dulu ya. Bukan gestar ya. Disimpan dulu Bapak Gembalanya, nanti dikeluarkan tepat pada waktunya. Ya, disimpan dulu, ntar Bapak Gembala ada kok ya, tetap harus ada ya. Nanti Bapak Gembala akan hadir juga di tengah-tengah kita pada waktu kita talk show. Nah, tapi untuk di awal, di Excellent Parenting kita di awal ini, saya mempersilakan Pastor Agnes untuk bisa memberikan dasar-dasar firman Tuhan kenapa kita harus mendisiplinkan anak. Setelah itu kita bisa talk show. Oke, silakan Pastor Agnes. Terima kasih Pastor Cika, selamat malam semuanya. Saya percaya bahwa tema untuk mendisiplinkan anak ini adalah tema yang sangat menarik ya. Pasti sangat menarik karena saya pernah dengar satu hamba Tuhan bilang begini bahwa
yang namanya kehidupan parenting itu adalah kehidupan yang penuh dengan konflik. Ya, yang udah punya anak pasti yes sama saya ya. Yang udah apalagi yang anaknya lebih dari satu itu pasti yes banget. Karena yang namanya kehidupan parenting itu penuh dengan yang namanya konflik ya. Sama suami sama istri aja nggak selesai konfliknya. Sekarang ditambah lagi hadir anak di dalam kehidupan rumah tangga kita ya. So saya mau quick materi aja ya. Jadi nah kita sebagai orang tua nanti akan ada slide-nya ya. Saudara, Bapak Ibu bisa tulis ya, bisa di note-nya atau di handphonenya atau bisa dijadikan nanti bahan evaluasi bersama suami dengan istri ya. Nah, sebagai orang tua kita memahami bahwa tidak ada anak yang berkarakter baik tanpa pemberian disiplin yang tepat gitu ya. Jadi mendisiplinkan anak ya, mendidik anak itu adalah haknya anak. Ya, katakan sama-sama, haknya anak. Ya, itu adalah hak. Jadi kalau hak itu adalah sesuatu yang memang itu layak untuk diterima oleh seorang anak ya. Jadi kalau seseorang nggak dapat hak, dia pasti akan nyari haknya. Ya, jadi kalau anak sedari dia sedini mungkin dia tidak diberikan didikan dan disiplin yang benar dari orang tuanya, dia akan nagih nanti ketika dia besar. Ya, jadi papa mama kenapa dari kecil saya tuh nggak dididik gitu? Ya nanti dia nyari tuh ya. Jadi jika anak tidak didisiplinkan maka sebenarnya orang tua itu sedang tidak menjalankan fungsinya dan peranannya sebagai orang tua. Nah, bisa dibilang berarti orang tua itu malfungsi. Ya, jadi tidak mengerjakan fungsinya. Nah, jadi kalau mau mendidik, mendisiplinkan anak itu memang itu fungsi kita, peranan kita sebagai orang tua itu harus nyata di situ. Yuk, mari kita buka sama-sama dari Efesus 6 ayat 4. Ya, jadi prinsip tentang mendidik anak ini itu banyak di dalam Alkitab, ya banyak, ya jadi tidak Alkitab itu sangat-sangat terbuka terhadap yang namanya didikan dan disiplin terhadap anak. Efesus 6 ayat 4 bilang begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, bagaimana bapak-bapak ataupun orang tua membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak mereka adalah dengan tidak mendidik anak mereka. Makanya lanjutannya tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau kita sedang tidak mendidik anak kita, sebenarnya kita sedang membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Ya mungkin ketika mereka kecil itu mereka asik gitu ya, lakukan kesalahan gak dimarahin gitu ya, nggak ditegur, tidak didisiplinkan. Tapi ketika mereka besar itu ada lubang yang besar di dalam hati mereka mencari gitu didikan itu. Nah jadi tugas orang tua itu adalah tugas yang penuh kuasa sebenarnya. Ya, karena kita dititipkan Tuhan makhluk hidup yang harus kita bentuk ya, pikirannya, sikapnya dan tindakannya. Makanya kalau ada anak nakal gitu ya, ada anak tetangga atau anak orang nakal main di rumah kita, pasti yang kita tanya, ini siapa sih orang tuanya gitu ya? Ini siapa sih ayahnya, siapa sih ibunya, papanya yang mana sih gitu ya? Karena orang tua itu memang harus menanamkan nilai ya untuk membentuk pikiran, sikap dan tindakan dari seorang anak. Oke, ya sampai di sini kita memahami ya bahwa itu adalah hak dan hak itu harus kita berikan. Sama seperti makan, minum, pakaian gitu ya, tempat tinggal yang layak itu pun secara fisik itu diperlukan, tapi secara rohani dan secara jiwa mereka didikan dan disiplin itu penting ya. Nah, mari kita buka lagi di Amsal 20. Tadi kan saya udah bilang ya banyak firman Tuhannya. Nah, anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Ayo ya, kalau dilihat dari anak-anak kita berarti sebenarnya kita sudah mengetahui ya isi pikiran mereka tuh apa.
karakter mereka tuh seperti apa. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Jadi kalau anak-anak yang ngomongnya kotor, ya berarti sebenarnya dia punya deposit gitu ya, perbendaharaan kata-kata yang kotor, ya. Kesandung dikit, ya binatang keluar, ya. Berantem dikit, binatang keluar gitu. Jadi anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Nah, itu tugas kita orang tua, ya, untuk untuk mendidik anak-anak kita supaya bersih dan jujur kelakuannya. Nah, mau anak kita bersih enggak? Mau anak kita jujur nggak kelakuannya? Nah, itu jawabannya ada sama kita. Ya, katakan ada sama kita. Ya, ada sama saya ya. Nah, tidak ada anak yang bersih kelakuannya, yang jujur jalan-jalannya itu kebetulan. Kebetulan saya ngelahirin anak nih jujur banget anaknya gitu, nggak ada Bapak Ibu gitu. Kebetulan dia tutur katanya bagus banget. Nggak ada. Yang namanya anak-anak punya kecenderungan memang memberontak ya, punya emosi yang meluap-luap. Nah, itu mah biasa gitu ya. Nah, jadi tapi tidak ada anak yang bersih kelakuannya terjadi secara kebetulan. Semua harus disengaja. Harus terfokus dan mempunyai tujuan. Jadi, kehadiran kita sebagai orang tua itu tidak kebetulan, nggak boleh. Kita tidak sedang kebetulan. Ya, jadi kalau kita ingat, kebetulan aja kita nasihatin. Tidak, semua harus tertuju, punya tujuan, terfokus dan terencana dengan baik. Nah, tujuan kita dipanggil sebagai orang tua, ya itu tuh menghasilkan anak-anak yang benar dan ilahi bagi Allah. Ya, nah lalu pertanyaannya gini, mungkin nggak nih seorang saya, ya Anda bisa sebutin nama Anda. Mungkin gak seorang saya bisa menjadi orang tua yang menggenapi tujuan? Nah gini ya, jawaban saya sih memang pasti bisa Bapak Ibu, pasti bisa. Tapi dimulai hari ini, ya dimulai dengan apa? Mempelajari, kenali jalan-jalan yang anak-anak Anda akan tempuh. Supaya kita bisa menunjukkan jalan kepada mereka supaya mereka bisa sampai di tujuan. Nah, jadi saya rangkum begini. Orang tua yang mengenal jalan adalah orang tua yang bisa menunjukkan jalan. Oke ya. Nah, jadi kalau orang tua nggak bisa mengenal jalan, pasti nggak akan pernah bisa menunjukkan jalan. Nah, jadi orang tuanya dulu yang harus dibenerin. Makanya sepakat banget kelas-kelas parenting gitu ya, Zoom parenting kayak begini ini penting banget. Saya berharap bahwa ini menyegarkan, ini memberikan masukan, ini memberikan deposit pengetahuan kepada setiap orang tua agar setiap orang tua itu jadi mengenal jalan. Kebayangkan gitu loh bahwa mungkin beberapa dari kita adalah produk-produk di mana orang tua itu trial dan error di dalam mendidik anak ya. Jadi sebagian besar mungkin dari kita lahir dari keluarga yang mungkin super cuek. Sebagian besar dari kita lahir dari keluarga yang mungkin super disiplin ya, ataupun terjadi banyak pembiaran. Nah, jadi kita nggak mau seperti itu lagi sama anak-anak kita. Amin ya. Nah, saya tahu bahwa lingkungan seperti apa saya dididik dan dibesarkan. Oleh karena itu saya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan orang tua saya yang diperbuat terhadap saya. Supaya saya bisa mendidik anak-anak saya punya tujuan Tuhan. Oleh karena itu saya duluan yang kenal Tuhan. Ya, tapi saya percaya bahwa setiap orang tua yang ada di sini, orang tua yang mau belajar. Amin ya, mau belajar tujuan-tujuan Tuhan supaya bisa mengajarkan kepada anaknya. Nah, oke, kita buka Amsal 22 ayat 6. Nah, oke ya, kita mulai masuk. Ini mandat. Katakan mandat, ya. Jadi ini tugas, mandat orang tua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, jadi setiap orang muda, setiap anak, ya, itu harus dididik menurut jalan yang patut baginya. Nah, jalan yang patut baginya itu apa? Nah, itu yang orang tua harus ketahui. Nah, itu akan bisa diketahui ya dari momen-momen yang kita bentuk bersama-sama anak.
Ya, nah maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, saya dengan suami selalu bilang begini kepada anak-anak kami, bahwa tujuan kami mendisiplinkan mereka adalah untuk membuat mereka bisa hidup berhasil ketika tidak ada orang tua bersama-sama mereka. Ya, karena kita harus tahu Bapak Ibu bahwa umur kita ini kan gak selamanya, betul ya. Jadi tujuan saya adalah membuat mereka jalannya tidak menyimpang ketika mereka sedang tidak bersama-sama dengan saya. Karena anak-anak saya kan beberapa tahun lagi nih anak saya udah kuliah gitu ya, nggak kerasa. Saya nggak tahu nih kuliahnya bakal bersama-sama dengan saya di sini atau bahkan mungkin pergi ke luar negeri gitu. Nah, ketika mereka tinggal di luar negeri ataupun tinggal di luar kota itu kan sesuatu yang deg-degan bagi saya. Tapi karena saya tahu bahwa saya harus mendidik mereka sedini mungkin. Supaya gak deg-degan nih nantinya nih. Masih misteri sih, tapi setidaknya saya mempersiapkan yang terbaik buat mereka. Ya, nah sebelum kita mendidik anak, kita harus tahu dulu kita nih model orang tua seperti apa. Enak nih kalau ada pasangannya, ada suaminya, ada istrinya gitu ya. Enak kita bisa komunikasi, bisa berkolaborasi, bisa ngobrol nih. Nih kita nih model orang tua kayak apa sih? Ya mungkin bisa ditampilkan yang gambarnya ya. Yang gambarnya aja. Boleh admin. Oke. Ya ini. Nah ya, Anda bisa lihat ada satu bagan di sini ya. Ada suatu chart di sini bahwa yang nomor 1 itu ada orang tua yang permisif. Nah, orang tua yang permisif itu orang tua yang apa-apa boleh. Ya, apa-apa boleh. Nah, orang tua permisif ini bisa dilihat ya, yang garis X itu, ya, yang garis vertikal itu adalah garis disiplin atau kontrol. Ya, garis tegasnya orang tua itu dia ada di garis X. Tapi garis yang Y, ya, yang melintang dari atas ke bawah itu adalah garis kasih, pemberian kasih, ya. Jadi orang tua yang permisif itu di sebelah kiri paling atas adalah orang tua yang apa-apa boleh. Sebenarnya ini adalah orang tua yang ketakutan kehilangan anaknya, ya. Nah, orang tua jenis permisif ini apa-apa boleh, mau main kemana boleh. Ma, mau pergi ke sini, boleh silakan gitu. Ma, ini momen ini boleh, sok aja gitu ya. Nah tapi ini kan sangat-sangat kita pahami bahwa ini tidak benar sebenarnya ya. Nah jadi sangat mengasihi tapi rendah di dalam disiplin. Ya kita bisa lihat di situ. Ya disiplinnya, kontrolnya rendah. Ya tapi di dalam kasihnya tinggi banget gitu, sangat mengasihi tapi rendah di dalam disiplin. Awas dulu. Nah, orang tua yang terlalu permisif menghasilkan anak yang rendah diri dan inferior. Jadi anaknya nanti penakut tuh nanti jatuhnya, ya. Kalau anaknya penakut, ya, kalau rendah diri itu biasanya orang tuanya justru terlalu permisif. Suka lihat nggak kadang-kadang anak-anak ketika mereka udah beranjak dewasa disuruh presentasi, disuruh maju, disuruh jawab, kamu aja, biasanya itu orang tuanya itu apa-apa tuh permisif. Jadi dia nggak punya dorongan gitu ya, dorongan dalam dirinya untuk disiplin gitu. Ya, dorongan dalam dirinya untuk bisa menjadi yang terbaik itu kurang. Ya karena apa-apa boleh. Ya, jadi ini sebenarnya orang tua model gini membuat level rasa tidak aman pada anak itu tinggi banget. Ya, tinggi sekali rasa level tidak amannya, ya. Nah, yang nomor 2, orang tua yang mengabaikan. Nah, jenis orang tua seperti ini kurang banget rasa kasihnya, ya. Tidak mengekspresikan rasa kasih dan juga tidak cukup untuk mendisiplinkan. Wah, ini pengabaian. Ya, mau makan apa ya bebas gitu ya. Sedangkan mungkin ada orang tua yang terlalu otoriter gitu ya. Tidak boleh makan ini, tidak ini, tidak itu gitu ya. Mungkin itu serem juga ya. Itu ada orang tua yang nomor 3 itu ya. Orang tua yang otoriter adalah orang tua yang berjuang gitu loh. Berjuang sangat disiplin namun kurang banget mengekspresikan kasih dan perhatian dengan sangat baik. Nah, biasanya komunikasi antara orang tua dengan anak di yang nomor 3 ini itu banyaknya dalam bentuk argumentasi dan pertengkaran. Jadi lihat keluarga kita.
Kalau kita ngomong apa-apa ujungnya teriak, ujungnya marah, itu sebenarnya kita hidup di dalam lingkungan orang tua yang cenderung otoriter. Ya, sedikit kasihnya, tinggi banget disiplinnya. Ya, jadi harus begini, harus begini, harus begini. Tapi nggak fleksibel gitu ya, nggak bertanya, kenapa kamu pulang terlambat atau kenapa kamu melakukan perbuatan ini, kenapa kamu bicara seperti itu, tapi mungkin langsung ambil kepala ikat pinggang gitu ya, langsung pak gitu ya. Nah ini nggak bagus juga. Nah yang paling baik itu adalah yang nomor 4, orang tua yang otoritatif. Otoritatif itu bukan otoriter ya, tapi dia punya otoritas gitu ya artinya ya. Nah ini orang tua dengan kombinasi kasih dan disiplin yang terbaik. Ya otoritatif itu tidak sama dengan otoriter. Nah dalam tipe ini orang tua memiliki batasan-batasan yang jelas ya. Disiplin tapi juga mengasihi. Nah ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Saya berharap bahwa apapun jenis parenting kita, ataupun kadang-kadang kita nggak usah ngelihat diri kita ke anak kita ya, ngelihat dari orang tua kita ke kita gitu ya. Orang tua saya kayak apa sih? Biasanya kita cenderung akan menjadi orang tua yang seperti itu lagi sama anak kita ya. Nah, oke, nah itu saya kasih gambaran aja supaya nanti kita enak nih ngobrolnya nih ya, ke depannya kita enak ngobrol supaya kita tahu kita nih di frame apa dulu ya, frame berpikir kita, oh kita nih orang tua yang seperti ini. Kalau bilang ini, saya orang tua yang otoriter banget. Nggak apa-apa Bapak Ibu, lebih baik mengenali sekarang daripada terjerembab untuk selanjutnya. Ya lebih baik kita meninggalkan yang jelek-jelek di dalam pola pengasuhan kita dan masuk ke dalam pola pengasuhan yang benar. Nah oke, kita masuk. Kenapa kita harus mendisiplinkan anak? Why discipline? Kenapa? Ya, nah Amsal 22 ayat 15 bilang gini. Ini pas banget ini menurut saya ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, jadi kebodohan itu memang melekat Bapak Ibu sama anak-anak kita, tapi tongkat didikan akan mengusir itu. Nah, ini yang ngomong ini bukan saya ini, Pastor Cika ini ngomong bukan saya ini ya. Mungkin orang langsung gak suka terhadap kata tongkat didikan. Wait ya. Kita akan bahas ini satu persatu secara terperinci nanti ya. Nah kebodohan melekat sama hati orang muda. Nah mungkin banyak orang gak suka. Tapi ini firman diilhamkan oleh Allah gitu ya. Nah ini bukan pilihan. Bapak Ibu ini bukan pilihan. Ya untuk kita mengeluarkan kebodohan dari hati orang muda. Caranya firman Tuhan bilang itu tongkat didikan. Ya. Nah, mungkin juga ada orang tua yang oh enggak, saya penganut psikologi modern ya, tidak memakai tongkat pukulan. Makanya nanti kita bahas nih. Tongkat didikan itu kayak apa sih sebenarnya ya. Jangan, yang aneh itu adalah ketika datang firman ini, orang tua yang setiap hari gebukin anaknya merasa bahwa oh berarti benar dong saya. Oh tidak juga Bapak Ibu ya. Enggak. Saya tidak sedang membenarkan perbuatan memukul anak. Bukan itu yang mau kita bahas ya. Jadi konsep kita, kerancuan kita akan firman Tuhan tuh dibenerin malam hari ini ya. Nah, kita menyebutnya mungkin dengan spank. Ya, kalau kita memukul pantat anak itu kita menyebutnya dengan spank ya. Nah, saya percaya bahwa di hari-hari ini banyak sekali prinsip-prinsip psikologis, prinsip-prinsip parenting yang memukul. Kita bukan memukul dengan tidak punya tujuan, bukan memukul dengan tidak punya cara, bukan memukul dengan serampangan, tapi kita mendisiplinkan. Nah, sedikit ya. Nah, begini ya. Mendisiplinkan itu bukan memukul. Ya, dan memukul itu bukan mendisiplinkan langsung serta-merta gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mendisiplinkan itu sebenarnya gini, kita sedang mengkomunikasikan nilai. Nah, ini yang mau saya garis bawahin. Kita sedang mengkomunikasikan nilai. Contoh,
Ketika anak, biasanya umur berapa ya Pastor Cika ya anak? Udah mulai umur 6, 8, itu ataupun umur-umur 4 tahun gitu ya. Kadang ketika orang tua menegur mereka, mereka balasnya tuh marah, teriak gitu. Kita orang tua yang tahu nilai, kita nggak akan pernah mau biarkan anak kita tidak sopan sama kita, betul ya? Misalnya, nak gitu ya, itu tolong kalau sudah habis minum, gelasnya tolong dibawa ke wastafel gitu. Kalau saya selalu begitu. Kalau sudah habis minum, gelasnya bawa lagi ke wastafel gitu. Kalau anak misalnya diomongin sekali nanti ya, kan kita orang tua punya kecenderungan untuk kita akan memperingatkan lagi, betul ya. Dan ketika dia ngomong lagi, apa sih nyuruh-nyuruh gitu ya. Biasanya anak kecil kan gitu ya. Kadang mereka mengeluarkan suara-suara yang itu dapat dari mana ya? Kadang kita berpikir mereka nih dapat dari mana? Tadi kan udah dibilang sama firman Tuhan, kebodohan itu melekat sama hati orang muda. Nah, tugas kita mengikis itu supaya jalannya benar. Nah, mendisiplinkan itu sebenarnya gini, mengkomunikasikan nilai apa yang baik dan apa yang jahat. Ya, jadi bukan serta-merta langsung mendisiplinkan itu menghukum. Nah, ini proses berpikirnya diperbaiki dulu. Menghukum adalah salah satu cara, salah satu metode di dalam mendisiplinkan ya. Jadi nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu, mendisiplinkan itu umur-umurnya, lalu nanti kita bahas juga mendisiplinkan itu gimana sih hukuman-hukuman yang tepat. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang hukuman untuk anak, nah itu biasanya maksimal sampai anak-anak SD lah ya, sampai anak umur-umur 12 tahun. Tapi biasanya di atas itu kita akan bicara sama mereka tentang konsekuensi. Contoh misalnya kalau anak saya udah pada remaja nih, kalau udah remaja biasanya saya ngomong, kalau mereka tidak menepati janji mereka atau mereka pun tidak mentaati, ada konsekuensi. Misalnya dikurangi jam bermain gamenya ataupun diambil gadgetnya gitu ya. Tapi untuk anak yang lebih kecil dari 12 tahun kita akan pakai level-level memang di dalam mendisiplinkan, salah satunya adalah dengan menghukum. Itu bahasa sih sebenarnya Pastor Cika ya. Itu bahasa gitu. Tapi bukan serta-merta pikiran kita nih, oh saya harus menghukum anak saya. Karena gini, tujuan orang tua adalah mengkoreksi perbuatan dia. Supaya itu tidak terjadi di hari ke depan. Kalau dia teriak sama saya hari ini, saya mengkoreksi dia. Supaya besok-besok dia tidak teriak sama saya. Karena kalau ketika dia teriak itu kan berarti dia sedang melawan kita, betul ya. Nah kita feedback balik ke dia dengan memberikan nilai gitu. Bagaimana caranya nanti kita ngobrol sampai spesifik. Siap. Gimana family, mami-mami, dedi-dedi, mama-papa? Coba chat di kolom inbox. Saya ini tipikal orang tua yang mana? Saya otoriter. Oh malu. Otoriter dikit-dikit, demokratis dikit lah ya. Apa tadi namanya? Otoriter dan otoritatif. Ya, awalnya sih otoritatif, Bapak Ibu. Awalnya sok demokratis. Iya nak, mau apa? Mau ini mami. Terus oh jangan ini ya nak. Mau ini mami, gitu kan? Yang tadinya otoritatif, yang tadi demokratis, mulai berubah. Otoriter, nggak bisa ini. Gitu kan, sering sekali kita kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya maksud hati itu baik, tapi kesini-sini aduh gak kuat juga nih denger rewel-rewelnya, gak kuat juga nih denger tangisannya, gak kuat juga nih denger pemberontakan ya, berontak ya. Kalau saya sekarang udah punya anak usia nanti Mei 11 tahun dan yang satunya nanti Juli 6 tahun. Mungkin bisa chat juga berapa usia anaknya gitu, Pastor di kolom chat. Berapa usia anaknya, ada berapa gitu. Ya rata-rata nih kayaknya usia anak sepertinya banyakan nih di bawah 5 tahun ya, yang saya lihat ya, yang saya kenal. Rata-rata memang di bawah 5 tahun. Mungkin ada yang di atas 6 tahun, di atas 5 tahun juga ada, tapi memang rata-rata masih balita. Iya. Nah, saya sering
Aduh, sampai terlupakan ya, gestarnya sampai terlupakan. Ntar ngambek lagi pulang. Oke deh, sini Bang Edo nih, saya manggilnya Bang Edo nih. Kasih itu dong, emoticon, applause. Ini gestarnya, nggak boleh ketinggalan loh ini maskotnya aja ke Berkshire ini. Selamat malam Bang. Selamat malam. Hampir pulang tadi. Hampir pulang ya, kok nggak dipanggil-panggil. Kirain lupa tadi gak apa-apa juga. Oke. Bang, kalau abang nih sama istri, ini tipikal apa nih? Awalnya nih, tipikal orang tuanya. Saya sih memang. Kalau kecenderungannya ya, Saya lebih otoriter ya Bang. Saya lebih permisif orangnya. Mhm. Ya, kalau saya tipikalnya lebih permisif. Karena saya dibesarkan karena dulu kan papa saya kan kerjaannya berlayar. Jadi mama saya kan mungkin repot ya. Jadi ya udah dibiarin aja. Tapi kalau papa saya dia disiplin banget. Ya. Disiplin banget. Kalau saya memang otoriter. Anak pedagang, anak pedagang, nggak mau tahu, pokoknya bangun, nggak bangun habis dah gitu, nggak mau makan, udah dah gitu ya. Jadi akhirnya memang nggak tanpa disadari memang kita produk masa lalu. Kalau kita nggak berubah, kasihan anak-anak kita. Jadi hari ini saya sih wow banget bisa dapatkan. Saya jadi tahu nih mungkin setiap family yang ada di rumah jadi tahu. Oh ternyata saya tipikal ini ya. Ternyata saya tipikal permisif ya. Oh pantesan aja gitu loh ya. Jadi kita nggak mau produk masa lalu dibawa dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kita membangun anak-anak kita. Nah banyak pertanyaan seperti ini. Usia berapa anak itu sudah boleh didisiplinkan? Bahkan sering banget nih ya, saya sering banget dengar, bahkan dulu pun saya begitu. Kalau anak-anak berbuat salah, saya selalu bilang, udahlah masih anak-anak ini. Opungnya ya kan, opanya selalu bilang, udah biarin masih anak-anak ini. Gitu loh, karena saya udah tahu, akhirnya saya bilang, oh nggak bisa gitu Ma, nggak bisa gitu Pung, nggak bisa gitu Opa. Harus dari kecil itu udah harus diajarin. Enggak kok, dulu juga kalian juga nggak saya begituin kok, buktinya bisa aja. Nah, makanya jadi kayak gini. Gimana? Berjuang. Istilah yang nggak apa-apa, masih anak-anak kok. Kalau saya sih sebenarnya mendisiplinkan anak itu memang harus sedini mungkin. Betul. Jadi kita orang tua pada dasarnya harus menyadari peran kita. Kenapa kita orang tua? Karena nggak ada anak yang bertumbuh dengan karakter yang baik dengan sendirinya. Nggak ada anak yang tiba-tiba tumbuh dan dewasa dengan nilai yang melekat yang begitu kuat dengan sendiri. Nggak ada. Betul. Harus ada campur tangan orang tua. Nah itu sebabnya sedini mungkin. Ya. Nah makanya mungkin itu ya pasti bicara umur ya. Iya. Coba bisa dijelaskan nggak Mami Agnes usianya? Jadi usia berapa yang sedini mungkin itu di usia berapa? Iya. Jadi gini dulu ya, kita mendisiplinkan anak itu nanti kita akan bahas kan ada lewat perkataan dan pasti ada lewat tindakan ya. Tapi misalnya kan suka lihat nggak di mall kalau anaknya minta mainan, kalau nggak dibiarin dicuekin sama mamahnya, kalau nggak pasti habis itu dicubitin sama mamahnya. Ketahuan itu dari rumah tidak didisiplinkan ya. Makanya mungkin di rumah terlalu otoriter, makanya dia lihat ketika dia di luar kesempatan gitu ya. Ataupun ketika di rumah terlalu mengabaikan, dia lihat ini kesempatan untuk saya diperhatiin ketika dia di luar. Oh pantesan ya, anak saya gitu ketika ada tamu ke rumah ya. Iya minta beli ini, tiba-tiba pengen jajan, tiba-tiba mau pinjam handphone. Ada lagi plusnya, kalau nggak dikasih guling-guling. Iya. Saya bilang nih gawat nih, saya bilang berarti efek ya. Karena dia tahu kita nggak akan melakukan tindakan karena ada orang yang pasti kita tahu dia nggak akan kita hukum atau kita disiplin. Memang sih benar, tidak disarankan untuk mendisiplinkan anak di depan umum. Ya, memang tidak. Jadi yang orang tua yang biasa dapetin anaknya tantrum di mall, di rumah orang, itu memang tidak dibenarkan untuk langsung dimarahin di tempat. Tapi ketika pulang harus langsung didisiplinkan. Ya, nanti ada step-stepnya. Nah, tapi gini, 0 sampai 2 tahun berarti anak bayi juga harus. Berarti bayi, itu masih bayi. Ya, harus disiplinkan. Namun begini,
Tapi 0 sampai 2 tahun itu biasanya kata-kata teguran. Yang mereka tangkap adalah intonasi suara kita. Kedalaman ataupun ketinggian suara kita. Jadi biasanya kan jangan nak gitu kan. No. Makanya kalau anak kecil kan yang dia tahu yes, no, boleh gitu kan. Berarti ada yang gini, biasa kan 02 tahun, ya katakan setahun ya, mungkin Bapak Ibu yang ada anak usianya masih batita di bawah 3 tahun, suka tiba-tiba naplok mamahnya, gitu kan, tiba-tiba buang makanan. Nah terus ketika kita mau marahin, udahlah masih anak-anak ini. Ya. Berarti itu bisa ditegur dong? Bisa. Karena yang kita mau ajarkan adalah nilai. Nilai tidak membuang makanan, ya. Tapi harus tahu kan, mungkin dia kenyang atau apa, dia nyembur makanan. Biasanya kan anak di bawah 2 tahun seperti itu. Tapi kan kita menanamkan nilai, tidak boleh buang-buang makanan, tidak boleh pukul-pukul orang tua sembarangan gitu ya. Jadi kata-kata teguran, biasanya kalau udah masuk mau ke 2 tahun, itu sudah mulai bisa time out. Sudah mulai bisa. Kalau sudah jalan mungkin ya? Mungkin sudah jalan. Ya, makanya saya bilang udah mau 1,5 ke 2 tahun itu dia kasih time out. Time outnya itu artinya apa? Memisahkan dia dari lingkungan yang disukai dia. Jadi misalnya dia sedang bermain, lalu dia lempar mainan ke temannya. Yang pertama kita lakukan bukan langsung menghukum dia, tapi menasehati, menegur dulu. Ya, ketika dia sudah ditegur, nggak lama 5 menit lagi dia lempar lagi mainan itu. Ya, berarti udah level menasehati. Tidak boleh menasehati itu selalu diiringi dengan alasan. Ya, tidak boleh karena teman kamu jadi sakit. Nah, biasanya anak-anak itu kan kepo. Makin dinasehatin makin dia lakukan gitu ya. Nah, kalau dia nasihati berapa kali baru habis itu baru dia dikasih time out untuk anak 0 sampai 2 tahun. Jadi ditarik dia dari lingkungan yang memang tempat dia memang menyenangi perbuatan itu gitu. Dia diambil, biasanya kita taruh dia di sudut gitu. Jadi dia kasih time out ataupun dia ditaruh di luar, tapi tidak boleh di dalam ruangan yang gelap, di kamar mandi itu tidak boleh. Nah, karena itu kecil banget, anak kecil banget juga ya. Nah, mungkin bisa didudukin di kursi aja. Kamu diam di sini, mungkin lebih begitu ya. Kamu diam di sini. Tapi itu memang membutuhkan perjuangan yang kesabaran yang luar biasa dari orang tua. Karena anak umur segitu kan dia belum benar-benar mengerti perintah ya. Betul. Biasanya kalau saya suka kasih ini kayak garis di sudut ruangan gitu. Ketika dia keluar, angkat lagi, masukin lagi ke situ gitu. Dan jangan berhenti. Nah, itu 0 sampai 2 tahun. Untuk 3 sampai 5 tahun ini, tapi ini enggak saklek ya. Oh, anak saya 3, jadi begini gitu. Jadi orang tua tuh makanya kenallah tujuan supaya bisa mengajar anak ya. 3 sampai 5 tahun. Nah, fase ini anak-anak sudah lebih jauh memahami komunikasi. Jadi dia sudah mengerti kata-kata ya. Nah, jadi kata-kata teguran dan tindakan disiplin yang lebih meningkat sudah bisa dikerjakan. Kalau ketika teguran dan nasihat sudah tidak didengarkan, rotan mau gak mau itu melayang di pantat anak. Tapi ini juga ada tekniknya Pastor Cika, bahwa orang tua tidak boleh melakukannya dengan kadar emosi. Walaupun harus diakui, saya ini orang tua dan sering kali saya emosi. Iya, kalau ada bapak ibu di sini yang gak emosi, mari kita berjabat tangan. Hebat ya, karena orang tua itu penuh dengan konflik ya. Jadi 3 sampai 5 tahun ketika teguran dan nasihat sudah diabaikan, bisa di-spank. Nah, nanti kan ada caranya nge-spank ya, Pastor Cika ya. Tidak dengan tangan, harus dengan tongkat, harus dengan rotan gitu ya, maksudnya harus dengan alat. Dan itu juga hanya boleh di pantat. Ya, jadi lebih baik men-spank daripada mencubit dan menjewer. Iya. Gitu. Ya, karena ini semua ada tulangnya ya. Jadi tidak boleh. Oke. 6 sampai 8 tahun teguran akan jauh lebih banyak dan disiplin hukuman jauh lebih intens. Bapak Ibu yang punya anak umur 6 sampai 8 tahun, saya mesti bilang, ini umur bandel-bandelnya. Ini umur nih lagi bandel-bandelnya, bener. Apalagi anak cowok. Ya, ini umur lagi ngelawan-ngelawannya. Jadi ini di sini teguran, hukuman itu akan jauh lebih intens. Tapi percayalah, ketika kita melakukannya dengan benar, dengan cara yang benar, hasilnya akan berbeda. Nah, 9 sampai 12 tahun anak-anak itu udah lebih besar.
Jadi dia lebih mulai mengerti akan konsekuensi. Jadi kita udah mulai combine. Iya. Jadi kalau kamu nggak lakukan ini, saya potong waktu nonton kamu gitu. Dia sudah mulai bisa mengerti. Apalagi mereka-mereka yang udah mau beranjak ke SMP ya. Itu biasanya spank itu sudah tidak terlalu efektif buat mereka. Iya. Akan jauh lebih menyakitkan buat mereka ketika mereka. Diambil Tapi sesuatu. biasanya 9 tahun tuh masih cukup ada ininya, masih cukup intens. Jadi kalau untuk spank itu bisa sampai usia, kalau abang sama anak-anak gimana? Saya sih kadang SD. ya tidak lupa ya. Udah lama. Enggak, secara teori kan kadang mudah. Iya. Secara teori mudah, secara praktik sulit. Sejujurnya kita itu pasti punya kemampuan kok, kesadaran untuk level anak kita tuh apa sih hukuman, apa pendisiplinan apa sih yang kita sudah terapkan. Iya, betul. Gitu. Pasti kita sadar. Bagaimana dengan memang misalnya orang tua yang memang tidak mau untuk sampai tahap spank? Tidak apa-apa, tapi kan segala sesuatu kan akan ada konsekuensi terhadap tumbuh kembang anak di masa depan. Gitu loh. Jadi ya kembali dasarnya kita ini apa sih tujuan kita mendisiplin anak kita? Kalau tujuannya memang kita ingin sekali menanamkan sebuah nilai dalam kehidupan anak kita, ya mau nggak mau. Ya itu, dan memang itu kan sesuatu tahapan ya. Dan spank itu kan tahapan akhir. Udah terakhir lah. Ya gitu loh. Jadi kalau memang, dan pada umumnya ya anak-anak pasti ke sana ya. Ya, walaupun tiap orang kadarnya berbeda-beda. Ya, tergantung anaknya masing-masing. Iya benar. Wow, ini banyak pertanyaan. Karena memang kalau mungkin buat family yang di rumah atau buat abang juga dan buat Mami Agnes, bahwa lebih gampang buat orang tua untuk menasehati, pasti. Untuk memperingatin. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak parenting, psikolog berbicara. Kalau bahkan dibilang tidak boleh spanking, tidak boleh memukul. Dia bilang bahkan mungkin boleh memukul pun ya pasti kan daerah-daerah tertentu ya. Jadi misalnya di daerah pantat yang memang dia tidak punya tulang dan lain sebagainya. Nah artinya ini saya percaya karena ada pertanyaan juga ya dari family yang ada di rumah bahwa terjadi kebingungan. Kalau saya gitu. Jangan bingung. Kalau Anda ingin lakukan itu praktekkan. Ingat mendisiplin itu kan keyakinan juga. Jadi kalau kita yakin lakukan saja, nggak usah takut, gitu loh. Jadi kita cuma mengajarkan nilai saja. Ya silakan kita buktikan buahnya kelakar gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Oke. Kalau saya mengenal anak-anak saya tahu ini cara yang terbaik yang saya bisa jalani dan saya bisa melihat pertumbuh kembang mereka. Tapi jangan sampai gini loh. Banyak sama seperti kebenaran firman Tuhan tuh banyak ya. Nah kalau ada orang lebih memilih cara begini ya silakan kan metode, gitu loh. Ya, silakan kalau saran saya buat Bapak Ibu, nggak usah terlalu banyak berdebat, tapi lihat tujuan dan jalani praktekin. Dicoba. Silakan. Jadi buat Bapak Ibu family yang ada di rumah, kalau saran saya dicoba. Iya. Daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Kalau memang sanggup tanpa spank dan anak Anda memang bisa berubah luar biasa, puji Tuhan, karena tahu itu akan jadi contoh luar biasa. Artinya kalau cuman tadi step di dalam mendidik anak, mendisiplinkan anak tadi menasehati dulu. Iya. Jadi kasih nilai dulu Pastor Cika ya. Dikasih nilai. Jadi kalau anak kedapatan melakukan kesalahan pertama kali, jangan itu rotan itu jangan melayang. Contoh anak saya ngambil uang saya dari dompet. Jujur. Kesel itu ya? Waduh, kesel itu ya? Saya bilang, waduh, itu sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini tahu dari mana nyuri? Bukan nyuri, dia mungkin nggak tahu arti nyuri. Iya. Kamu dapat uang dari mana? Saya bilang, ada. Dari mana? Dari dompet mami. Saya bingung jujur. Kalau saya pengennya langsung benar-benar mau spend. Karena bagi saya, kamu udah keterlaluan nih nyuri uang mami. Tapi itu di pikiran dia mungkin bukan mencuri. Nyuri, kan gitu. Ngambil uang mami. Iya. Kan mami kan maminya adek. Kan uangnya mami kan uang adek juga. Iya, saya betul. Ya. Gitu loh. Jadi dinasehati dulu. Karena kita ini kan bukan kejam. Jujur begini ya, Bapak Ibu saya mau ngomong. Saya ini lahir dari keluarga di mana bapak saya tidak pernah
sekalipun tangannya itu melayang sama saya. Mencubit, memukul, itu sama sekali tidak pernah. Gitu. Tapi ketika saya mengerti prinsip firman Tuhan, kalau saya pilihan saya adalah melakukan ini. Gitu ya. Jadi banyak kok, saya tipikal orang yang selalu ingin belajar. Jadi banyak saya tahu metode-metode lain saya tahu banyak. Tapi kalau saya memilih jalur ini. Karena saya udah lihat juga kualitas-kualitas orang-orang yang melakukan ini sebelumnya. Dan memang anak-anaknya cenderung lebih penuh kasih. Karena saya bilang tadi itu hak di mereka untuk didisiplinkan gitu ya. Nah tapi metodenya itu kan kita mau pakai yang mana? Kalau saya mengajarkan based on Bible gitu. Sebenarnya kalau saya ya buat Bapak Ibu yang ada di rumah, saya juga spank anak saya. Saya boleh jujur, sebenarnya tidak ada masalah di dalam spank. Tapi diri saya ketika spank anak saya udah emosi. Itu berasa beda Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ya, kebiasaan nih ya family ya. Jadi anak itu berasa banget, bahkan gak usah spank dulu deh. Ketika menasehati pun dengan penuh amarah, itu berbeda banget yang keterima sama anak. Ya kalau menasehatin kan mengkoreksi. Oke, kenapa tadi kamu ambil uang mami dari dompet? Artinya terkadang orang tua saya jujur, terkadang gak sabar untuk mengoreksi anak kita. Padahal itu poin penting untuk mengoreksi kenapa anak kita berbuat seperti itu. Makanya tadi biarkan anak juga bisa menceritakan apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di pikiran mereka. Nah sebenarnya problemnya sebenarnya kembali pada orang tua. Sabar nggak untuk koreksi? Sabar nggak untuk kalau di ulangan bilang diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Betul. Gitu loh. Boleh seperti ini, kayak contoh anak saya. Sampai sekarang usia 11 tahun itu kalau mandi selalu lupa bawa handuk. Dan setelah mandi juga lupa untuk menjemur handuk. Sudah mau umur 11 tahun. Spankingan, waduh udah gak tahu lagi ya. Dihukum, udah. Kalau ditanya kenapa kakak lupa, kenapa tidak dijemur handuknya? Lupa. Artinya mungkin Bang bisa share juga. Kalau udah kayak gitu gimana ya Bang? Artinya sudah dikoreksi, sudah dinasehatin, diperingati, bahkan udah di-spank. Ya. Gitu. Kalau coba saya bantu jawab sedikit ya. Jadi spank itu biasanya adalah sebuah tindakan hukuman supaya dia tidak melakukan lagi. Tapi biasanya itu dilakukan untuk tindakan-tindakan yang lebih cenderung kepada pemberontakan. Ya, lebih kepada dosa gitu ya, lebih kepada misalnya tadi dia berteriak gitu ya ataupun mencuri. Jadi tindakan-tindakan yang itu memang membutuhkan suatu tindakan yang tegas di situ. Tapi kalau cerita kayak bawa anduk ke kamar mandi itu kita membutuhkan waktu karena itu terapi khusus gitu. Jadi terapi tindakan, terapi behavior khusus untuk kita apa yang mau kita lakukan gitu. Misalnya kayak gitu sih. Karena karakter. Mungkin dari Abang ada tambahan? Kalau saya sih pasti kalau misalnya mau mensurvei lah contohnya mau meneliti secara spesifik ya pasti ada yang namanya disiplin dini yang mungkin memang kurang maksimal gitu loh. Karena apa yang kita tidak lakukan sejak dini akan berdampak ketika dia mulai bertumbuh usia-usia 5, 6 remaja pasti akan ada dampaknya ya. Nah itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Nah tapi mau nggak mau kita kan selalu kita tuh harus belajar begini bahwa selama kita hidup ya dan Tuhan mempercayakan anak ini sama kita ya lakukan untuk terus menanamkan nilai, nggak berhenti-berhenti. Ingetin lagi, ulang lagi. Nah kita tahu. Nah ujung-ujung cuma satu, kalau sudah kita sudah mengerjakan, nah ini kalau kita sudah mengerjakan secara maksimal apa yang sudah kita tahu kepada anak kita, sisanya ya berdoalah minta anugerah Tuhan, dan selesai. Kalau saya mah itu simple aja. Dan intinya nggak boleh bosan. Pasti. Benar. Iya, jujur saya capek, kadang sama udah diomongin, sama. Ya elah kadang saya bilang. Kalau saya sih prinsip begini, renungkan begini Bapak Ibu, kalau saya sih selalu belajar memahami begini ya, karena kita kan bicara tentang rohani, hal rohani ya. Jadi kalau saya karena berpikir Tuhan juga
selalu akan mengulang-ulang mendidik, bahkan di Alkitab Ibrani kata menghajar. Betul. Ya, ada kata menghajar, beda dengan kata mengajar. Mendidik, beda dengan menghajar. Ada hajaran, ada sesuatu yang lebih keras. Tapi apakah itu akan membuat manusia berubah? Enggak juga. Enggak juga. Loh, buktinya banyak orang memberontak sama Tuhan. Nah, pertanyaannya apa yang Tuhan lakukan? Ya beri kesempatan terus sampai selesai. Enggak ada lagi. Ada kemurahan-kemurahan. Makanya kita perlu sedini mungkin itu memang untuk mengurangi pekerjaan berat di waktu masa-masa mendatang. Karena akan tiba waktunya kita orang tua sudah tidak lagi memiliki kuasa kemampuan untuk menanam nilai. Tidak mungkin selamanya kita orang tua akan menanam nilai. Akan tiba waktunya semakin bertambah umur anak kita, kemampuan kita, kesempatan kita untuk menanamkan nilai atau mendisiplin semakin berkurang. Iya. Betul. Ya. Ya, jadi mungkin sedikit ada perbedaan ya tadi bahwa kalau kebiasaan buruk, karakter itu butuh waktu. Tapi jangan bosan untuk mengulang-ulangi. Tapi kalau ada perilaku, ya itu behavior ya berarti ya, sesuatu yang memang kita harus tegur saat itu, ya kayak tadi mencuri, mengambil uang, itu perilaku yang tidak baik yang kita harus segera koreksi, nasehatin. Tapi kalau tadi seperti contoh tadi anak saya lupa ambil handuk lah, ya kemudian kalau naruh baju sembarangan, ya memang diulang-ulang. Karena itu kebiasaan yang kita harus terus bentuk di dalam kehidupannya. Jangan sampai begini Bapak Ibu bahwa kayak contoh kebiasaan lupa handuk dan lupa jemur, akhirnya yang kita jadi emosi terus. Karena gini, kita saja orang tua banyak kebiasaan buruk juga, yang kita pun harus masih terus berjuang, betul ya? Jadi kalau kita pun orang tua masih berjuang terhadap kebiasaan kita, ya kita juga harus legowo juga terhadap kebiasaan anak-anak kita yang memang membutuhkan waktu untuk dia berubah dan jangan lupa diulang-ulang terus. Ya. Gitu. Makanya menasehati peringatan cara penting. mendidik yang terbaik, cara mendisiplin anak kita yang terbaik adalah ketika kita sadar apa yang kita punya di dalam hidup kita. Selama itu enggak kita punya, sangat sulit orang tua mampu mendisiplin anaknya. Tapi ada juga orang tua yang penuh dengan nilai, tapi enggak punya kemampuan, enggak punya kesungguhan untuk bisa menanamkan, mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Ya. Nah, jadi mari di sini kita selalu menyadarkan bahwa anak kita butuh peran kita sebagai orang tua. Oke. Nah, kalau untuk time out itu ada durasinya enggak? Berapa lama tergantung usia atau bagaimana? Pasti akan kita sebenarnya boleh Anda baca teori pasti banyaklah, googling aja banyak sekali. Tapi bagi saya sebenarnya gini, kita tuh kan tahu ya kesanggupan anak kita. Makanya mempelajari, jadi waktu kita sedang mendisiplin anak kita, pelajari tindak tanduknya. Makanya hubungan kita sama anak juga harus kuat. Nah banyak orang tua terlalu kuat mendisiplin bahkan mensempeng anaknya melebihi hubungan. Iya. Saya dulu dididik orang tua saya, hubungan gak terbangun dengan bapak saya. Dikit-dikit langsung spanking, tiba-tiba langsung ditampar. Bukan spanking, pukul. Pukul, malahan orang tua saya pukul ya. Dan akhirnya ya kan rusaklah hidup saya. Anak kita akan rusak kalau kita tidak punya hubungan dan pengenalan dengan anak-anak kita. Ya, makanya pendisiplinan bukan tujuan utama, bukan itu yang mau kita hadirkan buat anak kita, bukan. Tapi di dalam sebuah pengenalan dan kita menanamkan nilai, menambahkan nilai buat anak kita. Ya, oke. Tapi saya boleh tambahkan begini. Jadi berapa lama misalnya waktu untuk time out dan berapa keras itu pasti diukur dari usia dan level dari pemberontakannya. Jadi misalnya gini, ketika dia tidak bicara dia bicara kasar ke kakaknya dengan dia bicara kasar ke orang tua itu pasti levelnya beda hukumannya gitu loh. Kalau saya punya pengalaman, saya mengalami peningkatan. Kalau ada kasus-kasus tertentu yang anak saya nggak pernah memang lulus di situ, mungkin dari 5 menit, 10 menit ya. Kadang pernah rekor saya sampai 1 jam. Ya, 1 jam. Dengan berat hati. Time out di luar ya. Saya harus taruh dia di sudut ya. Diamkan dia kadang-kadang 1 jam dan saya ingin lihat reaksi dia. Ternyata itu membuat dia benar-benar gak mau lagi.
Nggak mau Itu lagi. umur 8 tahun. Tapi kemarin. kembali saya lakukan itu ya dengan Oke. diakhiri dengan sebuah hubungan kembali, dengan kasih sayang, dengan sebuah komunikasi yang baik. Oke. Bisa mungkin oke, ini waktu semakin singkat ya. Ya. Kalaupun mungkin kasih Bang hal-hal teknis apa yang biasanya Abang lakukan. Kalau saya belajar dari Bang Edo, kalau dulu ya kita kalau saya dipukul sama orang tua, ya udah, habis dipukul lo mau ngapain aja gitu loh. Akhirnya yang ada sakit hati. Saya terluka dengan apa yang orang tua saya lakukan sama saya, ya. Dan ya itu tadi hubungan. Jadi saya diajar ketika sudah menghukum anak, kasih konsekuensi, bahkan saya speng mereka, habis itu saya panggil. Mungkin lebih ini nih, enak nih kalau misalnya Bang Edo bisa cerita step-stepnya Bang. Setelah kita mendisiplin anak kita, apapun itu mulai dari peringatan segala macam sampai yang namanya hukuman speng tadi, selalu kita ingin mengakhiri dengan sebuah rangkulan, kasih kita dengan komunikasi, dengan sebuah kata-kata afirmasi. Kalau afirmasi itu kamu tuh hebat loh nak, kamu tuh luar biasa. Kadang saya ajak anak saya jalan, saya ajak ngobrol dia, saya ajak main dia, saya beli sesuatu sama dia gitu loh. Jadi di situ yang membuat dia tahu bahwa saya mengasihi dia kok gitu loh. Fokus dia bukan pada hukumannya. Fokus dia akhirnya menyadari apa sih yang Bapak saya ingin tanamkan dalam kehidupan saya. Saya waktu itu pernah sambil makan, saya sharing sama anak saya dan saya bilang sama anak saya, Jack yang kecil ya, Jack ya bilang, kalau kamu dihukum nggak marah sama Didi, nggak kok. Jadi Jeko tahu kok itu semua buat kebaikan Jeko gitu. Nah, kenapa? Karena komunikasi, karena saya sedang ajak dia makan, saya sharing dan saya peluk dia dan saya selalu berikan afirmasi, kamu tuh luar biasa, Didi senang sama kamu, jalan, ketawa gitu. Iya, jadi buat family yang ada di rumah, terkadang hubungan kita sama anak itu jadi renggang, karena setelah pendisiplinan kita lakukan, kita biarkan mereka, kita nggak rangkul kembali. Banyak yang kayak begini. Iya. Jadi kita tuh lupa gitu. Untuk merangkul kembali. Untuk merangkul kembali. Iya. Yang namanya luka jangan lupa diplester lagi lah. Iya. Gitu. Biar dia nutup lagi lukanya. Gitu. Iya, jadi memang cukup take time ya. Maksudnya udah dihukum, sini nak. Kalau saya begitu, oke. Tadi kamu tahu nggak apa menjadi kesalahan kamu? Iya, tadi adik tendang kakak. Nah ditanya, kenapa adik tendang kakak? Habis kakaknya ngeselin gini. Oke, tapi apa yang Ade lakukan tadi tidak baik ya. Nah kemudian tambahkan, Mami percaya Ade pasti bisa lakukan yang terbaik. Mami percaya pasti Ade bisa lebih sayang lagi sama kakak. Oke, Ade tahu nggak kenapa tadi Mami hukum? Ya karena Mami sayang sama Ade. Mami mau Ade itu lebih baik lagi. Bisa paham nggak nak? Bisa Mami, peluk. Biasanya nangis. Dia akan nangis, Saya tahu mungkin buat saya nggak gampang, ya. Biasanya ibu-ibu lebih nggak gampang buat menghukum anak, ya. Mungkin di rumah, mungkin kalau punya ibu-ibu yang udah lebih pengetahuan, maksudnya sudah tahu firman-Nya, tahu pengenalan dia akan Tuhan, biasanya nggak terlalu bergumul sih kita untuk mendisiplinkan anak, ya. Jadi kalau boleh saya rangkum sih sebenarnya gini, ketika sudah selesai dihukum, ajak anak berbicara dari hati ke hati. Ya, dan jelaskan kenapa tadi Pastor Cika bilang. Dan saya selalu bilang begini, selalu diakhiri dengan doa. Selalu diakhiri dengan doa. Ya, jadi jangan udah habis dimarahin, udah dia pergi main, saya masuk kamar gitu menenangkan hati, enggak. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak mengomel. Nah ini ibu-ibu biasanya. Jadi kalau dia udah salah, sudah berdoa, udah jangan diungkit lagi. Anggap itu memang, oh ya sudah, saya sudah maafkan dan saya sudah lupakan. Ya karena kalau kita kan, kita ungkit lagi gitu. Nah itu tidak boleh. Ya. Yang ketiga ya penuhi kembali depositnya. Makanya kita harus tahu betul anak kita tuh senangnya apa, bahasa kasihnya apa. Gitu. Ya, ini juga tadi pertanyaan saya mau tanyakan nih ya. Biasanya suami istri tuh kadang kurang bersepakat di dalam menghukum anak. Saya sama suami sering tidak bersepakat di dalam menghukum anak. Biasanya kalau saya hukum anak saya, biasanya anak saya itu minta pertolongan ke dedinya. Kalau dedinya yang lagi hukum anak kami, biasanya dia minta tolong sama saya.
Gimana tuh Bang, kalau udah terjadi, ya sering terjadi begitu. Kalau saya di rumah, udah ini bagian saya, kata suami saya gitu. Udah, kamu masuk kamar. Gimana? Gitu. Setuju. Jadi memang kita sebagai suami istri harus sepakat dalam arti memang ketika itu sedang suami atau istri sedang menghukum, suami ikutin saja. Jangan ikut-ikut Pokoknya harus mengubah satu suara. satu suara gitu. Ntar dulu bicara di belakang. Contoh nih, kalau saya sedang mendisiplin anak saya 15 menit misalnya gitu kan, ya sudah. Jangan sampai gini, ya kan. Anak saya mulai teriak-teriak, mulai dedi atau manggil mami, maminya muncul, dipanggilnya pula gitu kan. Keluarlah dari time out-nya, dari hukumannya. Soalnya kalau bahasa itu ngalamin remisi dia. Remisi terus ya cepet banget gitu. Waktu itu pernah, saya bilang, nah kenapa udah selesai? Loh, aku pikir dia udah selesai. Akhirnya kita gak mau ngomong kan di situ kan. Kita evaluasi berdua di kamar. Mam, aku belum selesai loh. Ya, biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya yang lagi hukum papanya, terus anaknya minta tolong ke mamahnya, terus mamanya intervensi. Percayalah, ya mungkin bisa disepakati nanti Bang sama Mami Agnes, biasanya kalau mamanya intervensi, nilai penghormatan anak ke papanya itu berkurang. Setuju. Karena dia merasa, oh mamanya bela saya. Yes. Jadi nilai penghormatan anak ke papanya ketika mamanya intervensi itu berkurang. Betul, jadi istilahnya anak melihat bahwa oh mama lebih berkuasa. Iya, mama lebih berkuasa. Hati-hati memang penting banget kesepakatan. Intinya sih harus satu suara itu. Betul, gitu gampangnya. Nah bisa gini Bapak Ibu, kalau saya lebih ada case-nya, biasanya kalau suami saya hukum anak kami, saya gregetan. Ya kalau saya hukum boleh, tapi kalau suami yang hukum gak boleh, biasa gitu ya. Biasanya karena udah terjadi berulang-ulang saya intervensi, suami saya marah. Dan saya memang lihat hasil dari intervensi saya, anak saya jadi nggak kurang obes sama papanya, sama dedinya. Yang saya lakukan nih buat ibu-ibu nih, kalau Pak suami setiap Anda lagi menghukum dan Anda nggak tega, masuk kamar aja. Betul. Ya, masuk kamar aja. Kalau rasa-rasa yang dilakukan suami kita itu papanya anak-anak itu, kok kayaknya lebih keras daripada apa yang dia lakukan. Nah, nanti masuk kamar ngomong, kok tadi perbuatannya ini, kesalahannya ini, kok kamu hukumnya terlalu berat sih? Tapi di dalam kamar, jangan ketika di depan anak-anak. Gitu. Diketawain nanti kita. Betul. Ya. Kira-kira begitu. Betul. Nah, ada lagi nih, kalau anak 8 tahun, dia cocok dihukum dengan berdiri satu kaki serta tangan di telinga. Durasi 5 menit. Sah-sah saja kalau memang itu tapi kalau membuat... kalau beda-beda anak soalnya. Kalau sama anak kita 5 menit mah itu mah kayak ini, kayak mainan gitu. Kalau anak saya 5 menit, ya bagi dia itu ringan sekali. Itu mah ringan itu. Kalau buat anak saya. Ini ingat baik-baik, inilah beda, kita mengenal anak kita berbeda-beda. Ya kita tahu banget. Intinya kan bahwa dia tuh menyadari, cepat menyadari tidak di situ. Kalau dia tahu di situ dia cepat menyesal, ya sudah nggak usah lama-lama. Ngapain lama-lama kalau emang udah tahu banget tuh berat banget buat dia gitu loh. Itu sakit banget buat dia gitu, sudah. Gitu, iya, betul. Jadi orang tua harus konsisten terhadap hukuman. Yes. Saya jujur, saya paling nggak bisa konsisten. Saya suruh dia misalnya 30 menit berdiri di nggak pojokan sih, di dekat kamar kami, ya. Sebentar 5 menit dia sudah naik ke tempat tidur. Saya balikin lagi. Terus habis itu tiba-tiba dia udah ke dapur. Nah, saya pikir udah capek lah. Ya udahlah nak, sini. Ternyata efeknya nggak bagus. Tidak bagus. Jadi dia terlalu gampang menegosiasi kita. Udahlah, mami nanti juga cuman sebentar kok hukumannya. Sama ini nih, kalau kita misalnya lagi di luar nih, anak kita melakukan suatu hal yang nggak baik. Kita kadang bilang gini, oke, nanti di rumah ya. Oke, kita nanti bicara di rumah ya. Oke, gitu loh. Ada konsekuensi buat kamu. Nah, sering banget papa mama sampai rumah lupa dengan apa yang dikatakan tadi. Betul ya Bang? Setuju banget. Ya. Dan itu membuat akhirnya anak-anak kita tahu, kita ini mah. Itu cuma gertakan. Nggak serius itu mah. Jadi apapun kita akan omongin, bagi dia nggak penting. Nah itu yang memang akhirnya dampak yang kita akan alamin. Iya. Ya, konsistenlah di dalam apa yang kita sedang disiplinkan. Jadi kalau sudah di luar, oke nanti di rumah. Beneran loh nanti di rumah.
benar-benar dilakukan. Kalau kita nggak lakukan, dia bilang, itu mah cuma gertakan doang. Anak-anak mah pinter, Bapak Ibu, bener. Jadi memang perlu kekonsistenan di dalam mendisiplinkan anak. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan. Banyak ya. Biasanya seperti ini, dia katakan bahwa kenapa dalam satu keluarga nilainya sama, didikannya sama, tapi kok hasilnya beda ya pada setiap anak mereka? Anak tetap juga memiliki karakter istilahnya bawaan ya, bukan ditumbuhkan. Sesuatu sifat-sifat yang memang itu ada di dalam hidup mereka gitu ya. Pasti akan berbeda-beda. 3 anak saya juga berbeda-beda, nggak semua pendekatannya sama. Ya, ada yang cukup santai, ada yang cukup butuh sesuatu yang level lebih tinggi lagi. Beda-beda. Jadi nggak usah khawatir buat hal itu. Ya. Iya, yang penting nilainya sudah tersampaikan. Yes, betul. Mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Solina, saya kurang paham, kalau misalnya mau berkenan untuk menjelaskan bisa open mic. Pertanyaannya adalah, Pressure apakah bisa dijalankan baik atau tidak? Kalau iya pada umur berapa? Pada batasannya, bisa contoh case-nya. Pressure apakah bisa di... Kanan maksudnya. mungkin dari Ibu Malam, Solina. malam Iya. Pastor. Ya, Malam Solina. Aku tutup off video ya. ya, oke. Jadi pertanyaannya kan kalau pressure itu kan misalnya kalau di dewasa kita dikasih tugas dan harus selesai dalam waktu seminggu misalnya. Nah kalau untuk anak-anak, apakah pressure itu bisa? Dan kalau bisa di usia berapa? Setelah itu batasannya seperti apa gitu? Itu Pastor. Ya, kalau pressure pasti kan kita harus melihat kepada umur-umur kemampuan mereka dan jenis pressure-nya. Jadi kita kembalikan kepada umur-umurnya masing-masing. Contoh misalnya mengembalikan gelas yang sudah dipakai ke wastafel gitu ya. Kira-kira anak-anak umur berapa yang seperti itu ya? Mungkin 4 tahun ke atas karena gelas kan kecil, misalnya cenderungnya mungkin kaca. Kalau itu jatuh misalnya umur 2-3 tahun itu mungkin tidak baik gitu jika dilakukan seperti itu. Tapi mungkin untuk anak yang lebih besar, jadi memang sangat-sangat bergantung kepada jenis tekanan yang ingin diberikan, jenis didikan yang ingin diberikan, dan umurnya. Dan kepada kemampuan anak Tahu tentunya. ini masuk atau enggak ya kira-kira. Kalau dulu sama kami, anak-anak kami juga gitu. Kalau misalnya dia lupa gosok gigi, itu kita akan bangunin. Itu membuat dia kadang-kadang kaget, gosok gigi. Jadi akhirnya membuat dia pressure, sebuah tekanan dia, aku kalau lupa ini aku akan bangun ini. Nah itu membuat dia akan lebih hati-hati. Nah gitu tuh. Ya kalau saya orangnya cenderung misalnya kalau pulang dari mana-mana tuh memang sebelum tidur tuh mandi. Harus mandi mereka. Gitu Jadi mereka sampai hari ini mereka itu mengerti kalau pulang itu ganti baju, mereka mandi, ganti baju, mau tidur tuh gosok gigi gitu. Jadi pressure yang itu mulai diberikan sih sedini mungkin dan dengan awalnya pasti dengan bantuan ya. Iya. Gitu. Artinya tetap setiap apa yang kita sepakati dalam rumah kita, dalam keluarga kita, orang tua yang duluan mengingatkan. Jadi jangan sampai banyak nilai-nilai hal-hal baik dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita yang orang tua duluan yang lupa. Betul. Tidak konsisten. Ya. Oke, mungkin satu lagi boleh. Open mic yang mau bertanya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol sendiri pasti banyak ini pertanyaan. Halo, Pastor. Ya, halo. Ini Boy lah, Kak. Oke, hai Boy. Tadi saya udah tanya sih sebenarnya di chat room, cuman kakak kayaknya ke skip ya. Oke. Pertanyaannya gini, dalam satu keluarga kan tentu nilai dan didikannya yang diberikan masing-masing anak itu sama. Tapi terkadang bagi anak-anak mereka itu hasilnya kadang-kadang kita lihat bisa beda. Ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Nah itu kenapa kira-kira faktornya? Padahal didikan dan nilai yang dibagikan adalah sama. Tadi sebenarnya sudah dijawab, karena tadi sudah ditanyakan. Tetap ada faktor pribadi di dalam internal di dalam diri seorang anak itu. Dia mungkin bisa merespon lebih cepat, keinginannya lebih cepat, atau sesuatu juga yang memang bawaan dia yang dia punya gitu loh. Itu pasti akan berbeda-beda. Ya, betul.
Ya. Jadi contoh sih sebenarnya ada yang gini. Ada seorang anak dilahirkan lewat papa yang pemabuk. Nah, anaknya ini kembar. Tapi yang pertama ya ketika dia besar dia menjadi pemabuk. Tapi yang nomor 2 dia beriktikad, berikrar banget bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti papanya. Dan dia memang tidak pemabuk gitu. Ya. Jadi satu tipikal pun bahkan untuk anak kembar sekalipun itu bisa sangat-sangat berbeda hasilnya. Tergantung kepada penerimaan. Karena selain faktor parenting, faktor lingkungan itu juga lagi nanti ada faktor penentu di dalam tumbuh kembang seorang anak. Faktor lingkungan itu juga penting. Nanti kita bahas di selanjutnya. Oke. Betul. Kira-kira gimana Pak Boyle? Seru. Oke, cukup menjawab sih. Oke. Dan terakhir saya teringat, buat Bapak Ibu, kalau mau memberikan konsekuensi terhadap anak, konsekuensinya yang logis. Misalnya contoh seperti ini, dia membuat suatu kesalahan, terus kita disiplinkan dengan, oke, kamu gak boleh makan ya hari ini. Maksudnya kadang ada yang begitu loh, misalnya oke, kamu gak dapat apa ya hari ini, artinya jangan ambil kebutuhannya. Betul, gak boleh. Gimana? Oke, jadi jangan ambil yang menjadi kebutuhan dia. Ya, karena akan merugikan dia juga. Oke, hari ini kamu tidur di luar, ya nggak bisa. Maksudnya, ya nggak, itu udah nggak benar. Jadi kadang orang tua, kadang nggak logis juga kadang untuk ngasih konsekuensi terhadap anak ya. Jadi berikanlah konsekuensi, ambillah hal-hal yang dia senangi. Contohnya bermain gamenya dikurangin, mungkin jajannya dikurangin, kemudian mungkin tidak boleh nonton televisi, atau mungkin apa ya, waktu bermain. Nah seperti itu, jadi pilihlah konsekuensi yang tepat buat anak-anak kita. Tapi itu untuk konsekuensi untuk anak yang lebih besar ya. Ya, tapi sebenarnya untuk usia 6 tahun sudah bisa ya, untuk sudah SD bisa. Udah bisa. Sudah bisa. Gitu. Oke, sepertinya waktu sudah habis. Seru ya. Perbincangan yang cukup seru ya, dan memang nggak akan bisa terjawab semua hari ini. Ya, bahkan buat Bapak Ibu, jikalau di tengah perjalanan mendidik anak di dalam keluarga, ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa untuk hubungin di komunitas, mungkin di komsel-komsel, bisa bercerita di komsel-komsel keluarga, apa yang dia alami di dalam keluarga, atau mungkin bisa DM ke Instagram Unshakable Church atau Unshakable Family. Betul. Anytime. Nanti kita dari family akan ada yang bisa untuk memfollow up setiap kondisi-kondisi yang setiap Bapak Ibu alami. Oke Bang, memang waktulah yang membatasi kita, yang memisahkan kita. Boleh dong Bang sebagai closing statement untuk kita mengakhiri Excellent Parenting malam hari ini. Saya cuma mau nutup ini aja buat kita sebagai orang tua, bahwa didiklah anak-anak kita selama dia masih bisa punya kesempatan untuk dididik. Karena tidak selamanya kita punya kemampuan dan kesempatan untuk mendidik anak kita. Itu saja. Oke, simpel. Oke, buat Bapak Ibu, sebelum nanti kita, soalnya kalau udah selesai nanti pasti bubar. Ya, saya minta waktu hanya 1 menit saja untuk bisa mengisi link bit.ly yang tertera yang ada di inbox setiap Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 menit, nggak nyampe 1 menit. Saya minta mungkin kesediaan waktunya untuk mengisi bit.ly tersebut supaya Excellent Parenting semakin hari, semakin bulan, semakin baik lagi dan bisa memberkati kita semua. Kalau bisa juga kalau memang ada sesuatu ya request ya. Ya, ini nanti ada di dalam. Jadi kalau mau request temanya apa, silakan ada di dalam. Saya mau tentang ini dong misalnya. Mungkin kadang-kadang yang gak terpikirkan sama kita juga ya. Mungkin misalnya pengaruh kebanyakan konsumsi gula pada anak gitu ya. Mungkin bisa. Kadang aneh-aneh juga ya boleh gitu ya. Boleh. Anak-anak zaman sekarang kan beda ya sama kita zaman dulu. Bisa diisi supaya kami juga bisa tahu hal-hal apa yang mau dibahas supaya Excellent Parenting ini semakin excellent. Ya. Oke. Itu kayak cuma butuh 20 detik juga selesai ya. Jadi pasti bisa.
buat setiap Bapak Ibu untuk bisa mengisi Bitly yang tertera di inbox. Oke, just info juga sambil ngisi, nanti bulan Mei kita akan mengadakan Excellent Parenting lagi di tanggal 28 Mei. Wow. So tunggu lagi kabar-kabar berikutnya, bahkan Yes. mungkin tema untuk tanggal 28 Mei bisa dari hasil request yang Bapak Ibu sampaikan di Keren. link Bitly ini. Ya, Yes. oke. Oke, kayaknya itu aja. Oke Bang, bisa tutup. Kami ini butuh kekuatan, asik. Benar-benar. Ya butuh kekuatan Tuhan, butuh kesabaran. Ya, masa-masa ini kalau banyak kemarahan yang kita lakukan buat anak-anak kita, peluk mereka. Karena saya juga ngomong buat diri Apalagi saya. semua serba online sekarang ya. Kayaknya parenting ini kebutuhan yang sangat-sangat. Ya, peluk perlu kembali banget. anak-anak kita. Oh ya, ini tadi saya lupa. Bilang maaf kalau kita memang Oh iya, merasa setuju, kita setuju. kita sudah lepas kontrol. Saya Ya. orang yang selalu menyadari nggak luput dari kesalahan di dalam mendisiplin anak. Saya akui kalau saya salah, kalau saya emosional ataupun saya kelewat batas. Itu isi saya berani mengaku salah. Ya, karena saya juga orang tua yang benar-benar belajar banyak hal. Ya, itu Bukan, tapi bukan minta maaf karena mendisiplinkan ya Yes, Bapak Ibu ya. bukan. Tapi minta maaf mungkin emosi kita Ya. yang kadarnya terlalu berlebihan daripada yang sebenarnya dia harus konsumsi saat itu gitu. Bahkan mungkin kita mengeluarkan kata-kata kasar, kita nggak sadar ketika lagi marah. Betul. Ya minta maaf, jangan malu untuk minta maaf. Karena kita juga kan sedang berubah ya. Ya kan kita nggak sempurna tuh. Ya. Yes, Oke, Kok bisa berkatin ya. minta jempolnya, tanda setiap kita excited dan diberkati malam hari ini. Jangan Oke, lupa subscribe-nya. silakan Peseredo untuk menurut kita dalam doa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat sharing-sharing kami Tuhan di malam hari ini. Engkau mengajar kami bagaimana kami mendidik anak-anak kami, mendisiplinkan anak-anak kami Tuhan. Sama seperti Engkau pun terhadap kami Tuhan, tetap mendisiplin hidup kami dengan sebuah tujuan agar kami mengingat akan rencanamu, akan tujuanmu, akan keinginanmu, kehendakmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap keluarga demi keluarga, suami istri dan anak-anak mereka Tuhan. Memberkati setiap fase-fase di mana kami sedang menanamkan nilai buat kehidupan anak-anak kami. Memberkati anak-anak kami semuanya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh disertai dan dilindungi dan diberikan hikmat oleh Tuhan, dan perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Ampuni juga kami sebagai orang tua, jikalau kami Tuhan melukai hati mereka, kami melakukan sesuatu yang melebihi Tuhan daripada apa yang seharusnya. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, kami berkata ampuni kami, dan kami akan tetap terus Tuhan mendidik anak-anak kami selama Engkau beri kami kesempatan. In the name of Jesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Thank you buat family yang ada di luar kota, yang ada di Bandung, bahkan yang Jatinangor. God bless you. Terima kasih sudah join di Excellent Parenting malam hari ini. Sampai ketemu di